dosa nggak apa-apa kok, nanti diampunin lagi. Lu hidup nggak bener ya nggak apa-apa kok, nanti diampuni kok. Ada jaring-jaring pengaman kok, nanti tangan Bapak itu siap menopang lagi. Saya ada sebagaimana saya ada, tapi ketika saya sungguh-sungguh mengalami anugerah kasih karunia itu, saya bukan bermalas-malasan, tapi saya bekerja lebih keras dibanding dengan yang lain. Bukan saya ini bekerja lebih keras karena sesuatu, motivasi, tapi karena saya sudah dapat sesuatu yang amazing itu ya, lagu Amazing Grace. Selamat datang di Calvary Podcast. Pak Gideon, dari ribuan jam rekaman yang sudah Bapak lakukan, ada tidak di dalam satu episode wawancara itu yang menjadi titik balik nih bagi Bapak gitu ya? Mungkin setelah momen mikrofon itu dimatikan, membuat Bapak itu lalu duduk cukup lama dan merenung gitu ya, dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Ada tidak momen titik balik itu? Titik balik yang mengubah ya? Yang mengubah, betul-betul mengubah dari sekian banyak ribuan rekaman yang Bapak lakukan. Ya, waktu itu yang sangat betul-betul radikal mengubah saya. Saya masih ingat ya, waktu itu tahun berapa, rame-ramenya Hyper Grace. Oke. Yang itu sangat menggoncangkan gitu ya. Iya. Dan saya yang waktu itu juga merasa, ini apaan sih gitu, pengajaran apa lagi gitu ya. Tapi saya bukan ambil yang hyper-hypernya. Ya menurut saya ya, menurut keyakinan saya yang hyper itu bahasa hyper ya nggak bagus ya gitu ya. Iya. Tapi saya ambil intinya dan itu sangat mengubah dari beberapa pembicara-pembicara yang akhirnya mulai memperkenalkan anugerah, kasih karunia. Ya dari dulu yang banyak berkecimpung tentang apa ya, pengajaran-pengajaran yang menurut saya Taurat harus melakukan begini, begitu. Kita harus tampil begini, begitu supaya Tuhan mengasihi. Itu sangat mengubah saya. Ya, saya mengubah saya tentang anugerah kasih karunia itu. Dan waktu itu kan sempat gini, loh kesannya orang kalau sangat sangat mempercayai bahwa semua hidupnya adalah kasih karunia, akhirnya kan jadi asal-asalan hidupnya. Dosa nggak apa-apa kok, nanti diampunin lagi. Lu hidup nggak bener ya nggak apa-apa kok, nanti diampuni kok. Ada jaring-jaring pengaman kok, nanti tangan Bapak itu siap menopang lagi. Tapi menurut saya masih ingat itu, ada seorang pembicara yang saya wawancarai, yang sangat mengubah paradigma saya, 1 Korintus 10 ayat 15 ya, bahwa Paulus yang menyadari hidupnya adalah anugerah, dia ngomong, saya bekerja lebih keras. Saya ada sebagaimana saya ada, tapi ketika saya sungguh-sungguh mengalami anugerah kasih karunia itu, saya bukan bermalas-malasan. Tapi saya bekerja lebih keras dibanding dengan yang lain. Itu yang Yesus katakan kan, Yesus ajarkan extra mile kan. Nah itu sangat mengubah saya gitu. Bukan saya ini bekerja lebih keras karena sesuatu, motivasi. Tapi karena saya sudah dapat sesuatu yang amazing itu ya. Lagu Amazing Grace itu. Oke, ya. Berarti titik baliknya adalah justru ketika Bapak mendengar pesan dari kasih karunia Tuhan begitu ya. Betul. Kasih karunia yang mengubahkan itu yang akhirnya membuat kita itu memiliki paradigma baru. Iya. Sikap dan cara kerja yang baru di dalam kasih karunia itu yang paling mengubahkan Bapak ya. 1 Korintus 15 ayat 10, saya ralat tadi, saya kebalik ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah di sini sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku loh, lebih keras itu bukannya karena kekuatan kita loh. Tapi kita justru bisa extra mile itu karena apa? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Baik. Wah ini sangat mengubah saya ini Pastor. Mengubah, dan itu dipegang terus sama Bapak sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, puji jadi Tuhan. Konkretnya, mendaratnya, ya kalau pelayanan meskipun PK-nya sedikit, bahkan gak ada PK ya, bekerja lebih keras dong. Gitu ya. Masa hidup lu karena amplopan sih gitu. Iya. Karena memang kan seringkali orang melayani itu kan karena yang dilihat itu hal-hal yang lahiriah begitu ya. Bukan karena kasih karunia yang diterima dari Tuhan ya. Iya, benar. Jadi lebih kerasnya karena amplopan dong, itu kan gak alkitabiah kalau gitu. Betul. Menarik. Iya, jadi memang
Kalau kerja karena amplopan ini bahaya ya. Iya. Bagi Tuhan lagi begitu ya. Iya. Karena amplopan harusnya karena kasih karunia Tuhan. Iya. Iya. Baik. Nah, Pak Gideon sebagai podcaster begitu ya, atau sebagai penyiar gitu ya. Menurut pengamatan Bapak, bagaimana seorang hamba Tuhan yang sudah matang secara rohani itu bisa mengubah istilah-istilah di dalam di dalam iman Kristen, di dalam agama itu yang rumit menjadi hal yang paling membumi dan menyentuh orang awam. Bagaimana menurut pengamatan Bapak? Seorang hamba Tuhan ya. Iya, jadi seorang hamba Tuhan yang sudah matang rohaninya, bagaimana menurut pengamatan Bapak dia bisa mengubah istilah-istilah yang rumit menjadi kisah-kisah yang membumi dan menyentuh orang awam? Ya, Yesus pun juga melakukan hal itu ya, Mm-mm. lewat perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Itu sangat menghujam di hati saya ya, pengajaran-pengajaran seperti itu yang rumit bisa disederhanakan dengan hal yang sederhana. Kadang-kadang orang yang dengan banyak gelar gitu ya, maaf ya, bukan saya merendahkan teologi, penting loh untuk kita mengetahui tentang teologi. Pendidikan teologi itu penting supaya kita nggak diombang-ambingkan. Iya. Karena prinsip saya yang mengetahui kebenaran itu yang akan menang gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi seorang hamba Tuhan harusnya bisa menyederhanakan. Ya. Dan sederhananya ya kembali ke tadi itu ya, lewat teladan. Percuma lah lu ngomong yang macam-macam ya, istilah teologi yang keren-keren. Tapi itu hanya sekedar di panggung, itu hanya pencitraan, itu hanya sekedar kamu di mikrofon. Tapi di luar, hidupmu gak seperti itu. Ada loh pastor yang gak begitu, bukannya gak ada loh. Sampai satu saat nih ya, makanya saya itu sekarang sudah mulai gak mau ya, saya memfavoritkan hamba-hamba Tuhan tertentu. Yang terkenal sekalipun, karena satu kali nih, ini dari pengalaman saya tanpa saya menyebut nama gitu ya. Terkenal oleh anugerah Tuhan, saya itu diperkenalkan di media itu hamba-hamba Tuhan yang menurut Bapak tadi terkenal, besar, seperti itu punya nama kayak gitu ya. Karena saking dekatnya ya, dalam perjalanan akhirnya kan kita menjadi akrab gitu ya. Saya orang media, dia menjadi hamba Tuhan yang terkenal besar. Jadi intinya gini, dia ada satu kali mendekati saya, kita kan sama-sama serigala ya. Nggak usah sungkan-sungkan deh, yuk kita jadi serigala yuk. Ngerti ya maksud saya? Iya. Oh my God, ternyata kamu serigala gitu loh. Kamu serigala terus ngajak-ngajak saya serigala gitu. Oh no, saya bukan serigala gitu loh. Iya. Percuma kan Pak, itu saya teladani betul loh. Wih, kalau khotbah, kalau siaran, pengajarannya orang Surabaya bilang ciamik soro gitu ya. Majleb. Tapi itu zong, nol besar. Ketika dalam keteladanan hidupnya ternyata itu hanya panggung yang dia bangun gitu. Hanya framing yang dia bangun selama ini. Iya. Nah terus mau ngomong apa kayak gitu? Lebih baik seorang hamba Tuhan yang biasa. Saya banyak mewawancarai juga hamba-hamba Tuhan yang dari pedesaan. Membangun pelayanannya dengan air mata, dengan doa. Mungkin gak dikenal. Memenangkan jiwa satu orang dengan harus menjemput sepeda motor barusan mau ibadah. Itu saya malah majleb ya. Makanya satu kali saya pernah mewawancari seorang hamba Tuhan gak terkenal. Tapi menurut saya dia adalah hamba Tuhan yang kaya. Kenapa? Ya dengan segala keterbatasannya. Dia mau melayani, mau jeputin jemaat pakai sepeda di hujan-hujan. Ya, walaupun dia tidak mengenal istilah-istilah teologi yang wow, pengajaran yang up to date di desa loh soalnya. Tapi bagi saya itu sesuatu dan itu sangat menoreh di hati saya. Berarti bisa saya simpulkan begini Pak. Bagi Bapak, istilah-istilah iman Kristen yang rumit itu bisa dibumikan bukan hanya lewat perumpamaan-perumpamaan verbal begitu ya. Tetapi bisa dibumikan dan bisa menyentuh hati setiap orang itu ketika bahasa iman yang rumit itu diwujudkan dalam bentuk keteladanan. Betul. Begitu ya. Ya, bukan nggak penting untuk mengajar ya. Mengajar penting. Tapi sinkron nggak pengajaran kamu dengan keteladanan hidup kamu sehari-hari. Bukan di depan mimbar, bukan di depan layar YouTube atau sosial media, tapi keseharian. Nah itu yang paling penting. Itu yang saya rasa akan memenangkan banyak hati orang ya.
Dan kalau saya perhatikan dari penjelasan Pak Gideon, sepertinya keteladanan yang paling berpengaruh itu adalah keteladanan kesederhanaan dan pengorbanan gitu ya di dalam Betul, kasih seperti Yesus betul, begitu ya Pak ya. betul, betul. Iya, iya. Karena kita ngerasa bahwa ya kita mau hitung-hitungan apa gitu ya. Iya, iya, iya. Ya yang termahal itu sudah diberikan pada kita mau nuntut apa lagi gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi memang pengorbanan Yesus itu menjadi standar ya. Di Betul. dalam kita itu membumikan iman Kristen itu agar bisa menyentuh setiap hati umat manusia begitu ya Pak ya. Iya, baik Pak. Melihat ya mereka yang ada di depan maupun di belakang kamera di era digital saat ini Pak. Bagaimana cara Bapak membedakan ya mana hamba Tuhan yang sekedar jago berkata-kata dengan mereka yang memang benar-benar punya relasi intim dengan Tuhan? Wah ini agak susah ya memang ya. Nah. Kadang-kadang kalau kita sekedar menilai ya kita bisa menghakimi juga. Ya. Ya. Kita bisa judging. Tapi biasanya sebelum saya mengundang tokoh-tokoh hamba Tuhan itu saya juga saya selalu kepoin sih keseharian ya. Jadi nggak langsung saya ajak untuk ngobrol tapi ya saya amati gitu dalam keseharian dia bagaimana gitu ya. Mungkin beda pandangan sama saya, beda doktrin dengan saya. Tapi ya sepanjang itu ya, kamu bisa mewujudkan bahasa kasih itu dengan keseharian kamu. Ya akhirnya ya oke lah, ayo kita ngobrol gitu ya. Ayo kita ngobrol. Dan satu pesan penting yang untuk disampaikan yaitu tadi, jangan menjauh dari itu tadi, kasih dan anugerahnya itu tadi. Ya, perkara saya banyak juga ya, yang awalnya kelihatannya namanya besar, dipakai Tuhan luar biasa, akhirnya jatuh di dalam dosa, akhirnya namanya hilang. Saya juga banyak berjumpa dengan kayak begitu. Oke. Itu kan dinamika perjalanan seseorang, bukankah hidup ini pilihan ya Pastor ya? Siapa yang bisa menjamin gitu bahwa hari ini dia baik-baik saja, esok kemudian dia malah menyimpang, dia jatuh dalam dosa, seperti itu. Makanya salah satu poinnya adalah ya kita juga harus wajib mendoakan mereka-mereka ini ya. Ya, iya. Jadi selama mereka tetap mereka tetap hidup di dalam kasih, maka disitulah sebetulnya sebuah tanda bahwa mereka ini bukan hanya sekedar jago berkata-kata, tetapi mereka menghidupi apa yang mereka percayai, begitu ya? Iya. Baik. Nah, ini untuk yang terakhir ini Bapak nih ya. Jika semua rekaman podcast Bapak harus dihapus, ini misalkan, dan Bapak hanya boleh menyisakan satu kalimat saja untuk diwariskan. Nah, kira-kira apa pesan inti yang ingin Bapak sampaikan tentang cara kita mengenal Tuhan? Waduh, ini aset ini. Ya. Asetnya dihapus ini. Zaman sekarang itu konten itu aset itu ya, dihapus semua ini. Kira-kira satu message yang disisakan apa gitu ya, beritanya itu apa ya. Ya kembali lagi ke saya konsisten tadi ya, satu message yang harus tetap saya sisakan, yang saya pengen itu sampaikan ke teman-teman, ke siapapun, karena saya sudah mengalami hidup saya diubahkan lewat itu. Amazing Grace, pesan itu ya, yang saya mau sampaikan. Saya nggak layak, dilayakkan. Saya nggak bisa bicara, dimampukan bisa berbicara. Saya yang sudah menjauh darinya, kemudian ketika saya mendekat diterimanya kembali. Seperti itu sih yang saya mau sampaikan ke teman-teman yang lain. Bahwa kalau saya mengalami, kalian semua juga pasti bisa mengalami hal seperti itu. Ya. Berarti Amazing Grace itu Amazing Grace jawabannya itu. di situ ya. Jawabannya di situ. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, ingatlah akan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima dari Kristus. Itulah yang akan terus memampukan kita untuk hidup di dalam keteladanan, yaitu dalam kesederhanaan, di dalam pengorbanan kasih yang seperti Yesus lakukan. Kiranya kasih karunia Tuhan juga menyertai teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.